Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di bulan yang satu-satunya nama bulan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Biasanya disebutkan di dalam Al-Qur'an karena sangat buruk, sangat jelek, iblis, syaitan, neraka jahanam, tapi juga karena keagungan dan kemuliaan yang luar biasa. Satu-satunya nama bulan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ramadan diambil dari kata romdo, artinya panas. Kenapa bulan ini dikatakan panas? Karena memang pada saat siang hari tenggorokan ini terasa kering, merasakan panas luar biasa, karena tidak ada air yang lalu di tenggorokan kita sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tapi juga memiliki makna lain. Panas jadi ketika kita menggali tanah, kemudian kita menemukan besi yang berkarat, kemudian besi yang berkarat tersebut kita panaskan di dalam api yang bergejolak. Setelah memerah, kita ambil dan kita pukulkan ke lantai. Satu kali hentakan, rontoklah semua karat-karat tersebut. Begitu agaknya kita. Selama kita di bulan suci Ramadan ini, selama 11 bulan yang telah berlalu, semuanya berkarat. Mata berkarat, telinga berkarat, lidah berkarat, otak berkarat, hati berkarat. Semuanya berkarat karena karat-karat dosa. Ketika masuk bulan suci Ramadan, semuanya dipanaskan dengan amalan ibadah-ibadah, sehingga karat-karat dosa tersebut pun ikut rontok juga. Siangnya diisi dengan siam. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa dengan mengharapkan, dengan keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian malamnya diisi dengan qiyam, yaitu menegakkan salat di waktu malam ketika yang lain terlelap dalam tidurnya. Kata Rasulullah, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik." Barang siapa yang menegakkan salat di waktu malam Ramadan dengan mengharapkan balasan karena keimanan dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di situ juga memiliki waktu yang sangat utama, yaitu waktu menjelang subuh atau waktu menjelang azan subuh berkumandang. Wabil ashar, pada waktu sahur, hum yastaghfirun, mereka beristighfar, mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada juga yang lebih panjang. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'mati alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampunilah aku, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuniku kecuali Engkau saja ya Allah. Itulah tanda-tanda atau cara kita untuk mengatakan, mengungkapkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba orang yang memiliki dosa dan juga memiliki kesalahan yang begitu banyak. Bisa dikatakan bergelimang dosa. Oleh karena itu, ampunilah kami ya Allah. Bulan suci Ramadan ini merupakan bulan suci yang penuh dengan kemuliaan. Seluruh umat yang memiliki dosa, yang memiliki kesalahan, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dia memohon ampunan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dia meminta pertolongan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dia bermunajat. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada satu keutamaan di antara semua keutamaan, yaitu fihi lailatun, di dalamnya ada suatu malam, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan barang siapa yang tidak menjumpai, menemui malam ini, faqad hurim,
Sesungguhnya dia tidak mendapatkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Oleh karena itu, jika kita tidak mendapatkan keutamaan di awal puasa, setidaknya di akhir juga kita tidak melalaikannya. Artinya bahwasanya kita bisa menemui atau mendapatkan keutamaan di akhir Ramadan. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahakan, semangatkan diri, bangkitkan jiwa. Jiwa-jiwa yang tertidur, bangkitlah. Bangunlah, bersemangatlah. Jadikan ini sebagai Ramadan terakhir Anda. Setelah hidup ini tak lagi berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Anggaplah setelah hidup ini tak ada lagi kesempatan untuk beramal soleh. Malam-malamnya diisi dengan zikir, bermunajat, membaca Al-Quran. Siangnya diisi dengan tasbih, tahmid, bersolawat, menahan makan, menahan minum. Kemudian menjelang petang dimanfaatkan untuk duduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika menjelang subuh dimanfaatkan untuk bermuhasabah atau introspeksi diri. Hanya itulah yang bisa kita andalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua untuk lebih bersemangat mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.